Nah, gimana, sespesial apa sih pria Indonesia yang beristri orang Belanda? Apakah dilemanya sama? Apakah lika-likunya sama? Ketemu lagi di vlog aku Poppy Sida Butarsyo. Hari ini hari Minggu weekend. Nah, aku ketemuan sama teman-teman ya di rumah Kak Reza. Di beberapa vlogku pasti kalian udah tahu udah familiar sama tempat rumahnya, ini, iya. rumah ini. Dan satu kali juga ada saya juga. Nah, kenalin dong mungkin buat subscriber Poppy Sida Butarsyo yang baru nonton, belum kenal, siapa sih ini? Yes. Nama aku Nanda, di YouTubeku namanya itu Keluarga Holland. Nah, biasanya aku ngevlog itu kayak family gitu ya, daily family. Sering-seringnya aku sama keluargaku, terus aku kasih tahu lihat di Belanda itu kayak gimana, terus aku jalan-jalan, pokoknya semua dah. Dan kalau ada yang kurang ada stres, main aja ke YouTubeku karena aku sering banyol, karena aku orangnya sering banyol. Asli mana sih? Nih, Jawa, aku mau ya? Jawa. Aku orang Jawa aslinya. Nah, ini hari ini cerah banget ya kita ya. udah masuk summer ya, jadi kalau mata kita agak-agak memicingkan mata karena menghalau sinar matahari Dan mengkilau. Oke, jadi Aku mau tanya boleh nggak? Ini kita di mana sih? Keren banget nih. ini di sky balkon ya, di atas lah, Lihat, langsung kita di atas rumahnya bagus banget kan? di atap. Ini kayaknya ciri khas Belanda kayak gini ya? Rumah di Belanda itu kalau di satu blok itu rumah harus sama, nggak boleh beda. Jadi nanti kalau kalian ke Belanda lihat satu komplek itu rumah sama semua. Nah, nanti kalau ke komplek yang lain itu rumahnya juga beda style tapi sama semua sejalur. Karena untuk apa? Karena kita tidak mau ada satu yang menonjol, ada satu yang kelihatan jelek. Jadi Yes. di sini Diratakan. Yes. Oke, cukup dengan cerita intronya. Kalian pasti penasaran. Oh, jadi deg-degan ya aku. Doa dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aim. Jadi gini ya, Moms, dari cerita-cerita. Oh, jadi kamu udah punya panggilan sayangan. Iya, Asik. aku Apa panggil subscriberku adalah Moms karena Moms help Moms. Oke. Mantap. Jadi dari cerita aku mengenai perempuan Asia yang punya suami orang Belanda, suami orang Eropa. Iya. Dan kali ini aku panggil Nanda ini, aku anggap Nanda ini kayak adik ya, karena masih lebih muda Nanda. Nanda adalah pria yang punya istri orang Belanda. Nah, di curhat aku yang kemarin tuh aku ceritain suami Belanda begini, ketemunya begini. Nah, gimana, sespesial apa sih pria Indonesia yang beristri orang Belanda? Apakah dilemanya sama? Apakah lika-likunya sama? Yuk kita kupas tuntas. Kocak. Nah, udah berapa lama nikah sama istri? Aku sama istriku nikah sih belum nikah negara ya, tapi nikah agama sudah 12 tahun. 12 tahun. Nah, di Belanda itu nikah negara itu orang kadang ada yang lama, kadang ada yang sampai kakek nenek dulu baru memutuskan nikah negara. Kenapa? Karena buat mereka yang ada di sini menikah itu sekali. Jadi kalau untuk saat ini masih belum yakin, masih memang cinta, anak sudah ada, tapi tidak memutuskan untuk menikah negara, itu sah. Betul sekali. Apalagi ya kalau aku orang yang beragama, aku Islam, jadi aku harus nikah dulu sama Islam. Kalau misalnya orang yang gak punya agama biasanya samanwonen namanya ya. Iya, samanwonen. Jadi sebagai orang Asia, orang Indonesia, kita lebih baik mengesahkan terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Yes, betul sekali. Nah, susah nggak? Kan Nanda nih Muslim. Pernah nanti cek deh videonya Nanda, itu ada istrinya mengucapkan kalimat syahadat. Keren banget. Nanti lihat di sini ya. Nanti kasih linknya di sini ya. Oh, pasti dong.
pertama kenalan sampai ngajak ke Muslim itu susah nggak? Dan apa yang Nanda bilang ke istri sampai si istri, oke, aku mau Muslim? Yes, aku nggak pernah sih kayak yang nge-push atau kamu harus ini. Cuma dia aku, kalau aku kan seringnya aku lakuin kayak sholat, ngaji segala macam bla bla. Nah terus dia itu ngelihat gitu loh, oh ini apa karena dia itu lahir dari Kristen tapi dia nggak beragama Kristen beneran, jadi kayak nggak punya agama gitu loh. Jadi dia melihat keseharian saya yang spesifiknya, terus habis itu dia ikut juga ke keluargaku cara Muslim kayak gimana gini. Nah terus habis itu suatu saat dia itu mau tanya, kalau kamu mau nggak nikah ini, mau bareng gitu ya, aku bisa nikah, cuma kalau aku agama nomor 1, aku bilang gitu. Terus habis itu dia mau belajar, aku mau belajar kok ini, ya udah, habis itu lanjut sampai sekarang. Berarti aku ceritain lagi ya, budaya kultur di sini. Di sini memang rata-rata orang kalau ditanya agamanya apa, dulu mereka kan bilang dulu saya Kristen atau dulu saya Katolik, karena memang rata-rata agama di sini adalah itu. Betul. Tapi di era modern dengan manusia-manusia yang masa kini, mereka sudah tidak terlalu mempercayai Tuhan gitu loh. Jadi ya, kalau aku bilang sih cara Nanda pendekatan sama istrinya membawa sampai mau menjadi seorang muslimah itu bagus ya. Jadi enggak lo harus jadi muslim, lo harus ucapin kalimat syahadat. Enggak juga nggak boleh. Iya, karena Nanda ngunjukin pertama dengan kasih tahu sholat, kasih lihat keseharian seorang muslim itu seperti apa, sampai akhirnya istri namanya Madeline ya. Madeline, ya. Madeline mau ikut Nanda gitu. Betul. Nah, kalau di Belanda kan semua itu orang ngomong direct ya. Yeah. Nah, sebagai suami Asia, suami Indonesia menghadapi istri Belanda yang notabene cara berpikir, kultur, budaya itu berbeda, itu sulit nggak sih? Dulu sulit lah, pastilah ya. Karena udah beda kultur aja susah, beda bahasa aja susah. Nah, kalau waktu zaman dulu emang susah banget. Tapi gimana caranya kita pintar-pintar aja. Jadi kalau misalnya orang Belanda itu maunya itu 50-50. Jadi aku melakukan 50, dia juga melakukan 50% gitu loh. Nah, karena kalau di aku nggak kasih tahu pelan-pelan, oh ini tuh kayak gini. Kalau di Indonesia kayak gini. Jadi kita tuh sering konflik, tapi kita cari yang di tengah-tengah gitu. Jadi oke, aku mau belajar ini, aku mau belajar ini. Jadi kita di tengah-tengah. Dan kebetulan ya, bukan semuanya orang ya. Aku kebetulan punya istri itu baik banget. Dia itu kayak hatinya itu, karena aku orang Jawa ya. Jadi aku tahu istri orang Jawa kayak gimana, maksudnya yang bener-bener taat gitu. Itulah Madeline. Gila sih itu, mantap banget. Mungkin aku beruntung kali. Jadi aku cerita sedikit ya. Yep. Aku ketemu Madeline itu sekali waktu kemarin Lebaran. Dan ngelihat beberapa kali dari vlog itu ya. Jadi kalau aku perbandingkan, karena aku juga punya temen Belanda di sini sebagai istri, itu beda loh, bukannya peres ya. Yes. Beda, karena yang aku lihat Madeline itu sekarang adalah seperti istri orang Indonesia gitu. Jadi yang tahu otoritas, oh iya, aku tuh istri, Nanda tuh suami, itu tuh terlihat nyata. Karena di Belanda, di sini semua disamaratakan sampai dengan masalah hubungan, masalah hak. Itu kalau kalian tahu, pasangan Belanda, suami istri Belanda itu mereka nggak ada tuh istri harus nurut sama suami. Ada, itu mungkin yang masih ikutin old fashion. Tapi generasi yang sekarang mereka itu sama. Nah, kalau aku lihat ya keluarga Nanda enggak, tetap memang kita demokrasi ya, suami istri bersuara. Harus ada imam ya, kalau misalnya meskipun agama atau apa harus ada imam, karena nggak kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita sama rata dan kita punya ide kayak gini jadinya sama, harus ada yang salah satu, harus ada di atas sedikit lah, harus ada yang diikutin. Yes, betul. Nah, tunggu dulu, aku di sini kok kelihatan hitam banget ya. Udah, namanya juga samar. Asik gitu. Gini cakepan aku. Punya anak berapa, Mas? Aku punya anak 2. Yang satu 9 tahun, yang satu 4 tahun. Nah, semuanya cowok. Di Muslim juga kan kalau punya anak kan harus ada kekah, ada sunat. Yes. Diikutin gak tuh sunah-sunahnya? Kalau akikoh udah semuanya kan cowok kan.
Terus apa, cewek juga ada, cuma yang kita cowok dua-duanya udah akikah semuanya. Lebih prioritas lah ya. Yes, kalau sunat kita tunggu yang rada gede. Agak gede. Karena katanya sih akhirnya. Kenapa? Katanya nih kalau burunya masih kecil dipotong itu tetap kecil. Katanya ini ya, aku nggak tahu loh ya. Ini masih mitos, ini nggak tahu. Atau dibohong-bohongin gitu. Enggak sih, kalau di aku sih nanti bisa biar dia gede terus habis itu dia bisa pilih. Dan aku masuk ngasih tahu kan dari awal, dari kecil kita arahin, oh caranya ngaji, caranya Islam kayak gini, caranya kehidupan kayak gini, caranya Belanda kayak gini, caranya Indonesia kayak gini, kita pelajarin semuanya. Karena anak itu gampang banget dikasih pelajarannya. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah gede dia mau sunat apa enggak, nanti insya Allah lah aku paksain. Enggak, maksudnya biar dia memilih. Iya. Tapi kalau menurut aku ya, kalau anak melihat orang tua, melihat apa yang diyakini orang tua, apa yang dijalankan orang tua, anak itu otomatis akan mengikuti dan berpikir kalau itu memang baik gitu. Yes, Nah, Madeline sendiri udah bisa ngaji, baca Al-Quran atau sholat 5 waktu bareng-bareng? Yes. Kalau kita yang penting Islam ya. Kalau masalah sholat itu kadang bolong-bolong kita, karena waktunya itu kita itu di sini kan kadang panas atau summer tuh panasnya itu jamnya sampai jam 12 gitu. Jadi sholat subuhnya itu kadang sampai jam 4 kita belum bangun, ya kelewat gitulah. Kalau misalnya pas enggak ini bisa kekejar. Dan di sini juga kadang kerjaan masih banyak banget tuh. Kita kan di luar negeri itu bisa namanya itu kayak di kozo itu dari asar ke ke luhur ke asar gitu bisa dijadiin satu gitu. Nah, paling kayak gitu. Jadi kalau misalnya kelupaan ya jadiin satu gitu. Dan soal ngaji Madeline belum bisa Madeline. Cuma paling berdoa-doa kayak tidur, kayak terus kayak apa makan, kayak sholat pun nggak bisa semua. Tapi luar biasa ya Mam, apa sih seorang perempuan Belanda, perempuan bule ya, sudah mau mengikuti keyakinan suami itu. Kalau menurut aku udah big step, big deal ya, deal, big step gitu. Dan berarti rasa dia sebagai wanita itu sudah mau menurut lah gitu ya, berkorban. Nah, gede loh itu korbannya, gede banget. Nah, pertama ada nggak penolakan? Aku nggak mau, kita sama-sama aja agamanya masing-masing. Aku nggak mau ngikutin kamu atau apa? Mungkin dulu ya, karena sebelum kita nikah Islam dulu dia itu tanya aku dulu mau nggak gitu. Ya aku mau juga, cuma kalau aku ada syaratnya. Aku tuh orang Islam, aku ada agama, gitu. Nggak bisa seenaknya. Maksudnya kehidupan di dunia sih apa sih? Terus habis itu nanti kita mati juga bakalan kesana juga ada ininya. Ya, kalau kita ngarah ngejar hawa nafsu, ngejar apa-apa, toh jadinya mati kamu mau bawa kemana? Benar banget. Ya, salut ya Mams ya. Ini aku bener nggak sih yang ngomong? Kayaknya aku kerasuan. Maaf ya. Nah, terus untuk satu pertanyaan lagi dari Poppy Sidaputar Show. Yes. Menurut Nanda sendiri, Yep. Dulu pasti pernah dong punya pacar orang Indonesia? Pernah. Nah, perbandingannya wanita Indonesia sama wanita Belanda itu bad and good-nya. Sebutin 2 bad, sebutin 2 good-nya between antara wanita Indonesia dan wanita Belanda. Oke. Dulu ini yang Indonesia dulu aja ya. Yang Indonesia, yang ini baiknya. Mantanku loh, bukan mantan kamu. Jadi jangan GR kamu ya. Mantanku dulu. Satu yang baik. Yang baik, kalau kamu tahu sendiri lah, orang Indonesia itu suka yang dilebih-lebihan dulu sama sama pacarnya. Kalau misalnya nih, aku punya roti nih, oh aku mau makan nih, aku makan semuanya, kasih cuma dulu, oh kamu dulu aja lah, ini habisin dah kalau gitu. Padahal dia sendiri juga mau. Itu mengalah. Itu orang Indonesia. Satu goodnya. Terus kebaikan, tadi kan yang pertama, kebaikan pertama itu rela berkorban ya. Ya. Nah, kebaikan nomor 2 tuh apa tuh? Biasanya itu kalau orang Indonesia kebiasaan, kalau misalnya udah seneng banget nih ya sama yang cowok, dia tuh rela berkorban semuanya. Bukan hanya materi, bukan hanya apa-apa, itu waktu. Kadang malah orang tua minta tolong sesuatu, ini dulu. Enggak semuanya ini, enggak semuanya loh ya. Ini pengalamanku. Pengalamanku.
Karena perempuan kayak gitu juga nggak baik juga. Oke, rela berkorban, terus Apa tadi ya? sabar. Sabar ya. Terus 2 keburukan dari mantan pacar Indonesia. Nggak to the point. Nggak to the point. Orangnya ngalor gitu, padahal maunya di sini ke sini dulu, ke sana dulu, mana-mana. Tueng, habis itu ke sini. Oke. Kemudian langsung aja, kalau pingin apa sesuatu langsung ngomong. Kalau nggak suka sesuatu langsung ngomong. Nggak to the point yang pertama. Yang kedua. Yang kedua itu, ya itu tadi. Hampir sama yang kayak tadi. Berkorbanin Sampai nggak realistis lah. sampai nggak realistis. Oke. Kan harusnya kan orang tua lah, orang tua dulu baru pasangan-pasangan, baru kamu kenal kok orang tua udah dari bayi loh ngebesarin. Nah, itu buat perempuan-perempuan muda. Ya. Nah, sekarang dari Suka boleh, tapi jangan terlalu over. jangan terlalu over. Nah, kalau dari 2 hal baik dari istri bule. Istri bule itu to the point. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nggak mau nih, nggak mau ini langsung ngomong. Mm-mm. Terus habis itu kalau misalnya kelahi, ya udah langsung selesaiin. Oke. Jadi nggak ada dendam, nggak ada yang ngungkit-ngungkit, nggak ada. Nggak ada. Itu Jadi dibaiknya. kalau ada masalah di situ selesai di situ. Sama seperti pria Belanda. Yes. Nah, yang satu lagi Orangnya fair. fair ya. Ya, orang Belanda itu fair. Jadi bukannya membalas ya, cuma kadang kita kalau misalnya kita ngasih kebaikan, misalnya materi aja lah ya, kita kasih materi. Kita kasih 5 euro ya, kita kalau bisa kita ngasih 5 euro juga. Atau kalau misalnya kita ngasih makan, kita ngasih makan juga. Jadi memang Yes. balance. Kalau bisa dibalancein. Dan orangnya juga nggak yang ini ya. Mungkin nggak semua juga kali ya. Cuma kalau istriku sih nggak mau yang ngomongin orang gitu, apalagi di belakang yang gini orangnya kayak gini. Itu jarang banget Itu dia. udah kultur kayaknya. Iya, mungkin ya. Nah, itu 2 kebaikan. Nah, sekarang 2 sisi buruk perempuan Belanda. Istri mungkin ada. Oke, istri ya. Ini pengalaman gue ya. Ini pengalaman ya. Paling nggak seneng kalau sudah pup itu nggak dibersihin pakai air. Wah, itu paling nggak seneng aku. Tak usir ya, suruh bersihin. Jadi memang itu balik lagi ke kultur ya. Nah, yang kedua. Yang kedua itu apa ya? Kadang itu terlalu berlebihan kalau misalnya sama anak. Iya baik sih, baik. Tapi kalau sama aku, karena aku apa ya? Orang udah merantau, jadi aku pertimbangkan kalau misalnya aku mau pengeluaran, aku pertimbangkan pemasukan, aku pertimbangkan. Kalau kadang kayak istriku sendiri, aku ngomongin istriku sendiri ya. Istriku itu kalau sama anakku mau beli sepatu, baju segala macam bermarak-marak. Padahal kan kamu tahu sendiri anak itu paling dipakai 1 bulan 2 bulan. Kayaknya itu bukan orang Belanda aja, Eke juga suka. Atau mungkin ini pengaruh ini kali. Atau memang itu adalah hasrat dan naluri wanita. Kok jadi ini curhat ya? Itu mungkin curhatanku kali ya. Iya. Kayaknya nanti bagusnya Nanda ini curhatnya sama suamiku ya guys. Ya jadi kalau misalnya ini boleh beli yang mahal atau segala macam. Tapi kadang juga gak ada uang, kita langsung beli. Ini apaan nih sepatu? Ini apaan baju? Nggak apa-apa sih. Orang juga anak-anak sendiri. Itu kan ibu. Iya, untuk membahagiakan. Tapi kadang bapak itu kayak merasa, aduh tunggu dulu kalau ada uang sisa baru kita beli. Ya aku gitu kalau aku. Guys, nanti ini aku bikinin konten dia curhat sama suamiku ya. So, hari sudah mulai panas, kita juga udah mau makan siang. Buat yang udah ngikutin vlog aku dari pertama sampai video ini, terus udah subscribe, kalian luar biasa. Thank you, and juga makasih banget ya Pop ya. Aku ditanya-tanyain. Dan yang baru mampir tapi belum subscribe, plus dong subscribe, di like, di komen, dipencet tombol notifikasinya biar channel aku makin berkembang, terus biar aku makin rajin bikin video-videonya. Yes. Nanti aku mau bikin nanti aku edit nama vlognya Keluarga Holland. Keluarga Holland. Kalau kalian mau lihat keseruan keluarga yang punya suami Indonesia tapi istrinya Belanda, dicek. Mampir ke sini ya, jangan lupa, oke? Oke, salam manis dari Belanda. Salam manis dari Belanda. Dadah Bu.